Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu hadis mu'an'an. Syekh mengatakan mu'an'anu ka'an Sa'id an Karam. Hadis mu'an'an contohnya dari Sa'id, dari Karam, ya. Wa mubhamun, ya, adapun hadis mubham ma fihi rawin lam yusam, yaitu adalah jika ada perawi yang tidak disebutkan namanya, adalah hadis mubham. Hadis mu'an'an, ya, berasal dari kata an, ya, artinya dari, ya. Jadi secara istilahnya adalah hadis yang diungkapkan dengan lafaz an tanpa kejelasan mendengar atau dikabarkan. Jadi an fulan bin fulan gitu. Di antara tujuan perawi menggunakan sigoan itu untuk mengaburkan perawi bawah sehingga terkesan ia mendengar langsung dari syekhnya. Contoh, ya, an dari Imam Bukhari, ya, kemudian an, nah gitu. Mendengar langsung dari syekhnya atau dikabarkan kepadanya, padahal ia tidak mendengarkan, padahal ia mendengarkannya dari orang lain, ya. Jadi dia tidak langsung mengatakan dari Bukhari, dari Imam Muslim misalnya gitu, baru an katanya, ya. Yang kedua, pada perawi siqah biasanya untuk tujuan menyingkat. Yang pertama itu untuk menyembunyikan seseorang, yang kedua adalah untuk menyingkat. Nah, status hadis mu'an'an menurut jumhur muhaddisin seperti Al-Bukhari dan Ibnu Madini adalah muttasil dengan 3 syarat. Yang pertama, perawinya ya adalah perawinya ini adalah orang yang adil. Yang kedua, perawinya tidak terkenal gemar tadlis, yaitu menyamarkan sanad, ya, sanad dhaif sehingga terkesan sahih. Yang ketiga, bertemunya perawi dengan perawi yang dilapaskan ya, disebutkan Ibnu Abdul Bar dalam At-Tahmid. Ya, kita lihat di, ya, juz yang 1 halaman 17. Adapun Imam Muslim lebih longgar lagi, yaitu dengan mensyaratkan al-mu'asirah ma imkanil liqa, yaitu sejaman saja disertai kemungkinan bertemu. Maksudnya Ali Ibnul Madini dan Al-Bukhari mengharuskan antar perawi ada kejelasan riwayat yang mereka bertemu, sementara Imam Muslim tak harus, ya, cukup sejaman saja sudah bisa. Kemudian hadis mubham, ya, mubham secara bahasa artinya adalah belum jelas atau misterius bahasa kita. Adapun secara istilah telah dijelaskan sendiri oleh Najim, ma fihi rawin lam yusam, sebagaimana, ya, hadis yang rawinya tidak disebutkan. Ya, mubham ini ada 2, mubham isnad, yaitu sanadnya yang samar, di mana ada nama rawi yang tidak disebutkan, seperti seorang laki-laki mengabarkan kepadaku, ya, anpulan, ya, kemudian seorang laki mengabarkan kepadaku. Dan yang kedua adalah mubham matannya yang disamarkan, seperti hadis, ya, bahwa ada wanita yang datang kepada Nabi Muhammad SAW bertanya tentang, nah, yang dimubhamkan di sini adalah wanita itu siapa, nggak disebutkan namanya, ya, dia bertanya tentang haid. Ya, setelah diselidiki muhaddisin, rupanya dia adalah Asma binti Abi Bakar. Di antara tujuan perawi tidak menyebutkan nama adalah yang pertama, ya, pada isnad, ya, biasanya untuk menyembunyikan rawi yang dhaif, ya. Status asal mubham isnad adalah dhaif sampai ditemukan referensi namanya. Jadi kaidahnya di sini, mubham secara asalnya itu adalah sanad yang dhaif sampai ditemukan referensi namanya, jelas siapa orangnya. Jika ternyata perawi itu siqah, maka hukumnya sahih, tetapi jika tidak, maka tidak sahih. Yang kedua, pada matan, biasanya untuk menjaga aib atau rahasia atau kehormatan seorang, ya. Mubham matan tidak membahayakan hadis jika keadaannya salah satu dari 2 riwayat ini. Yang mubham itu adalah nama sahabat, ya, atau yang menceritakannya adalah sahabat atau orang yang siqah, karena disepakati bahwa semua sahabat adalah adil, ya, adalah, ya, sehingga tidak perlu diperbincangkan. Itulah dia pembahasan hadis tentang mu'an'an dan hadis mubham. Naktabi bil qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.